Siapa di sini yang udah capek banget ditagih-tagih mulu sama hutang pinjol, ditagih-tagih mulu sama DC pinjol, diteleponin lah, diteror lah, di apapun itu, pasti banyak yang udah capek. Nah, sekarang apa sih yang harus kita lakukan agar kita itu bisa setidaknya sedikit tenang dan agar kita juga bisa melanjutkan hidup kita lebih fokus, lebih baik lagi. Oke, kita akan bahas di video kali ini ya, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas terkait tips dan juga solusi ketika kita bermasalah di aplikasi pinjaman online. Ya, apa saja itu? Yang pertama tentu saja yang berhubungan dengan ya ketenangan kita dan juga kenyamanan kita. Karena apa? Karena ketika kita telat bayar dan juga gagal bayar di aplikasi pinjaman online, teman-teman juga harus tahu bahwa akan ada DC-DC yang terus akan datang menagih. Dan itu udah pasti, ya anggap aja kemungkinan terburuknya rempong banget, ribet banget, kalian akan diganggu. Bahkan juga nggak menutup kemungkinan teman-teman juga akan diancam sebuah ancaman-ancaman yang mungkin belum tentu terjadi sebenarnya. Kayak masuk penjara, dilaporin polisi, jam sostek diblokir, terus kemudian apa lagi ya yang aneh-aneh itu. Kadang juga ada yang paling ngeselin itu tiba-tiba dipanggilkan pemadam kebakaran ke rumah, dipanggilkan order-order GoFood atau ShopeeFood, GrabFood fiktif ya, yang mana kita itu nggak enak juga sama abang-abangnya jadi kena imbas dan lain sebagainya. Ya, jadi buat kalian yang sebenarnya pengen lebih tenang hidupnya, pengen lebih nyaman lagi, yang perlu teman-teman lakukan sekarang adalah mulai untuk bersikap pasrah, mulai untuk ikhlas apapun yang terjadi. Ini tidak akan mudah, tapi bisa dilatih, tapi bisa dipupuk. Insya Allah kedepannya akan jauh-jauh lebih baik dan akan jauh lebih enak ya. Jadi buat teman-teman sekalian yang sekarang ini telat bayar atau gagal bayar, teman-teman harus tahu satu hal, teman-teman harus paham satu hal, bahwa semua itu pasti akan ada jalannya, pasti akan ada solusinya. Ya, kalian boleh mengganti nomor HP, boleh blokir WA, blokir telepon, dan lain sebagainya, itu boleh. Itu adalah hak teman-teman sekalian. Tapi yang paling penting, kalian harus siap dan harus paham apa resikonya. Jadi membaca di sini penting sekali. Kadang kalau kalian melihat dari video-video kayak gini, mungkin tidak akan bisa meresap ke pikiran dan hati kalian. Kadang dengan kalian membaca sendiri, dengan kalian belajari sendiri, itu akan membuat teman-teman menjadi lebih yakin, lebih enak, lebih mudah, dan bisa mengontrol pemikiran-pemikiran yang mungkin belum tentu terjadi, mengontrol hal-hal yang mungkin di luar dugaan kalian. Nah, itu akan jauh-jauh sangat-sangat bermanfaat. Kalau buat saya pribadi, doa terus ikhlas, pasrah itu adalah hal yang paling ampuh ketika kita berada di situasi yang membuat kita tuh makin malas lagi dengan pinjol. Itu penting sekali, teman-teman. Itu sering kali terjadi ya akhir-akhir ini. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena banyak faktor yang menyebabkan orang-orang itu stres, orang-orang itu melakukan tindakan yang tidak semestinya, itu hanyalah karena mereka kepepet. Karena mereka tidak tahu lagi harus bagaimana, karena mereka stres, karena mereka bingung mereka harus mau ngapain ya. Jadi saya harapkan buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua yang sekarang sedang telat dan sedang menghadapi permasalahan yang belibet, rumit dari pinjol, dari DC terutama, teman-teman tetap tenang, tetap fokus, tetap berpikiran positif. Jangan sampai teman-teman gegabah, jangan sampai teman-teman takut akan terjadi A, B, C dan akan takut dipenjara dan lain sebagainya. Nggak bakal terjadi. Paling aman ya udah cuekin aja. Kalau kalian mau ngeblok nomor mereka juga nggak masalah. Kalau kalian mau ganti nomor juga nggak masalah. Niatkan dalam hati untuk akan membayarnya suatu saat nanti. Niatkan dalam hati untuk berusaha untuk mencari nafkah, untuk mencari penghasilan, untuk bisa menyelesaikan tanggung jawab kalian. Niatkan yang baik-baik di hati, maka petunjuk akan ada. Insya Allah rezeki akan datang dan insya Allah Allah akan memberikan jalan atau solusi yang terbaik buat kalian ya. Teruslah perbanyak ibadahnya, perbanyak sedekahnya, perbanyak sholat sunnahnya, perbanyak sholat tahajudnya, karena dengan itu semua bisa jadi akan menjadi penolong buat teman-teman sekalian. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.